Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-33. Hari ini kita singkat saja satu ayat. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-33. Ya. Oke, satu ayat saja yang kita baca, satu kalimat saja. Lalu semoga ini juga bisa melekat ya di dalam kepala, bahkan di dalam hati kita. Mari kita boleh bersama-sama membacanya, Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat yang ke-33. Ya, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ya. Jadi dikatakan ia menceritakan dan ia itu siapa? Dan ia itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan lagi. Nah, kita sudah mengingat bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang 3 perumpamaan. Ya, saya waktu pertama menceritakan perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di ladang, lalu dilanjutkan oleh Pak Tikio 2 minggu, yaitu tentang lalang dan gandum, serta tentang yang minggu lalu tentang apa? Masih ingat? Tentang biji sesawi. Betul ya? Tentang biji sesawi. Jadi hari ini, sekarang kita mau melihat tentang ragi. Jadi perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus selalu dimulai dengan hal kerajaan sorga. Jadi ini menceritakan tentang kerajaan sorga. Tentu kerajaan sorga itu bukan menceritakan satu perumpamaan, menceritakan semua tentang hal kerajaan sorga. Tidak. Tetapi sebuah perumpamaan itu akan diambil satu pelajaran. Apa yang bisa kita pelajari tentang kerajaan sorga. Ya, tentang kerajaan sorga. Jadi hari ini kita memasuki perumpamaan yang keempat, yaitu perumpamaan tentang ragi. Kita mau melihat Tuhan Yesus ingin mengajarkan apa tentang hal kerajaan surga melalui perumpamaan tentang ragi ini. Mari kita melihat dulu. Sebenarnya kalau kita memperhatikan ya, mari kita memperhatikan kalau perumpamaan sebelumnya itu perumpamaan tentang seorang penabur. Peristiwa ini terjadi di ladang. Lalu tentang lalang dan gandum, ini juga terjadi di ladang, di luar dari rumah. Tentang biji sesawi, mungkin biji sesawi itu terdapat di halaman atau di luar juga. Tapi tentang ragi ini merupakan sebuah cerita yang terjadi di dalam rumah. Yang terjadi di dalam rumah. Kalau kita memperhatikan perumpamaan selanjutnya, itu juga perumpamaan yang terjadi di luar. Harta terpendam itu di ladang, mutiara yang indah itu juga di luar, tentang pukat. Pukat itu tentu menangkap ikan. Dan itu terdapat di pinggir pantai atau di laut. Jadi dengan demikian ketika kita melihat tentang ragi ini adalah perumpamaan di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Ragi membuat roti. Ini merupakan aktivitas siapa? Aktivitas ibu-ibu untuk membuat roti, bukan? Di dapur, ini peristiwanya terjadi di dapur. Dengan demikian, boleh dipastikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu merupakan sesuatu yang diketahui oleh orang-orang. Tentu saja kalau kita melihat apa yang diceritakan Tuhan Yesus, itu juga Tuhan Yesus lihat di dalam rumahnya. Tuhan Yesus lihat juga mungkin melihat Maria, ibunya yang membuat roti. Ya,
Sehingga ketika dia menceritakannya, maka yakin sekali orang-orang tahu akan hal itu. Ya, untuk bagaimana membuat roti, membuat adonan untuk roti. Jadi Matius 13 ayat 33 ini, kalau kita melihat, maka perumpamaan tersebut dikatakan hal kerajaan sorga. Ya. Lalu apa unsur-unsur yang Tuhan Yesus gunakan? Yang pertama adalah seorang perempuan mengambil roti, lalu mengaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat. Setelah itu, tepung tersebut menjadi khamir seluruhnya. Ya. Jadi ada 3 unsur yang Tuhan Yesus ambil di dalam cerita tersebut. Kita mau melihat dalam ketiga unsur tersebut, apa yang bisa kita coba lihat, coba kita pelajari. Yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat seorang perempuan yang mengambil raginya. Seorang perempuan mengambil ragi. Ya, ada yang memang mencoba menafsirkan mengapa kok seorang perempuan mengambil ragi. Ada yang mencoba mengkaitkan, menerangkan bahwa perempuan itu adalah sesuatu yang jahat gitu. Coba kita melihat kalau kita mengacu kepada tokoh-tokoh perempuan yang ditonjolkan di dalam Alkitab, itu ada tokoh-tokoh yang cenderung dikatakan jahat. Ya, seperti apa? Seperti kalau kita melihat tokoh jahat wanita itu adalah Isabel. Ya, Isabel. Tapi belum tentu, karena ada juga perempuan-perempuan yang memiliki hal-hal karakter yang baik. Ya. Tapi umumnya penafsir itu melihat bahwa perempuan ini hanya digunakan untuk menunjukkan perannya. Peran seorang ibu-ibu yang membuat roti. Ya, kita tidak bisa melihat seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin yang membuat roti itu bisa bapak-bapak. Ya, bisa bapak-bapak. Ya, bahkan ada roti yang gambar apa mereknya itu bapak-bapak, gambar laki-laki dengan kumis tebal gitu. Ya. Itu bisa bapak-bapak sekarang. Tapi kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu yang buat roti itu yang dominan di dapur itu adalah ibu-ibu, seorang perempuan. Jadi karena itu perempuan ini bukan menggambarkan akan hal-hal tertentu, tidak. Tetapi karena memang tugas zaman itu, perempuanlah yang mengerjakan pekerjaan dapur. Nah, sekarang kita akan melihat tentang arti ragi. Oke. Di ragi itu di dalam perjanjian lama itu dilambangkan sebagai kehadiran kejahatan dan kenajisan. Ya. Mengapa dari sifat ragi itu? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya ragi itu bagaimana ya? Tahu ya, ragi itu ya kalau orang Malang sih pasti kenal ragi. Ragi itu untuk buat roti. Dan Malang itu terkenal dengan tempe. Untuk tempe juga perlu ragi katanya. Itu ragi. Ya. Jadi ragi itu mengkamirkan, menghancurkan, dan dianggap merusakkan. Ya, sebenarnya memang begitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang udah diragi itu sebenarnya sudah istilahnya adalah busuk gitu. Ya. Karena memang yang bagus diberikan ragi itu jadinya rusak. Ya. Tapi memang manusia aneh. Kadang-kadang yang rusak itu mau juga dimakan. Ya. Contohnya ya alkohol. Nah, alkohol itu rusak. Nah, seharusnya minuman. Tapi orang senang gitu ya. Jus seperti anggur gitu. Nah, ya, jadi itu sifatnya udah rusak. Sehingga orang-orang Yahudi di dalam perjanjian lama itu selalu menghubungkan ragi ini dengan sesuatu yang tidak baik. Ya.
Bahkan kita memperhatikan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga menggunakannya. Betul ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang-orang golongan-golongan Farisi, Saduki, Herodes, pengajaran mereka itu dianggap keburukan dan kejahatan. Karena itu Tuhan Yesus di dalam pengajarannya dia mengatakan, hati-hati terhadap ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Jadi bagi kehidupan orang Yahudi, di sini kita melihat ya, bahwa ragi itu merupakan lambang kejahatan. Pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Lalu bagaimana kita mencoba menafsirkan bagian ini? Ketika dikatakan hal kerajaan sorga seumpama ragi. Tentu ini menunjukkan sebuah keanehan, bukan? Perumpamaan kerajaan sorga. Kerajaan sorga bukankah sesuatu yang baik? Karena ragi menurut orang-orang Yahudi, pandangan mereka merupakan sesuatu yang jahat, yang tidak baik. Tapi Tuhan Yesus menggambarkan hal itu. Apa yang menjadi alasannya? Mengapa Tuhan Yesus menggambarkan, mengumpamakan kerajaan sorga seperti ragi? Nah, kemungkinan William Barclay mengatakan demikian. William Barclay mengatakan bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja menggunakan hal ini agar ada semacam keterkejutan dalam mendengarkan kerajaan Allah yang dibandingkan dengan ragi. Dan keterkejutan itu akan membangkitkan minat dan perhatian, seperti yang selalu dilakukan oleh sebuah ilustrasi dari sumber yang aneh dan tidak terduga. Saya rasa betul ya. Ketika kita memberikan sebuah cerita yang menarik, cerita yang membuat kita bertanya-tanya itu membuat orang pendengar itu menjadi tertarik jadinya. Ya, seperti orang menonton film-film horor terkejut gitu, wah orang semakin semangat gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus menggunakan ini, Tuhan Yesus ingin memberikan sesuatu keterkejutan untuk mereka. Ya, jadi bukan menggambarkan ragi sebagai hal yang jahat, tetapi Tuhan Yesus menggambarkan ragi itu seumpama kerajaan surga. Lalu apa yang menjadi kerajaan? Hal yang ingin Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam bagian ini sebenarnya bagian Matius 13 ayat 33 ini juga tercantum di dalam Lukas. Ya, peristiwa yang perumpamaan yang sama. Nah, dikatakan bahwa mereka menuliskan tentang seorang wanita yang mengambil sedikit ragi mencampurkan ke dalam tepung yang banyak. Dikatakan 3 sukat. 3 sukat itu lebih kurang kalau kita melihat ibu-ibu dan bapak-bapak apabila memiliki Alkitab, ya kita melihat di dalam bagian kamus bagian belakang, ya itu kalau kita melihat sukat itu, maka kita mendapatkan ukuran isi sebesar kurang lebih 12 liter, ya. Jadi ada yang mengatakan kira-kira sebanyak 13,13 liter. Jadi kalau dihitung kira-kira itu 36 liter. 36 liter itu isi. Lalu beratnya itu ada yang mengatakan kira-kira itu 50 pon. 50 pon itu sekitar 20-an, ya, sekitar 20-an kilo. Ya. Oh, saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang pernah buat roti nggak? Bu Rina pernah? Pernah ya? Kira-kira kalau untuk buat roti perlu berapa kilo tepung, Bu? Itu kalau porsi kecil 500 gram ya, Pak? 500 porsi gram kecil 500 gram ya? Oke. Ya. Ini banyak sekali, hampir 20 kiloan. Boleh dibayangkan bahwa
20 kiloan itu merupakan berarti banyak sekali lah. Bisa untuk satu gereja kali ya. Ya, oke, karena kita kan nggak makan roti banyak. Tapi bagi orang mereka dikatakan bahwa tiga sukat itu mungkin adalah mereka buat memang bukan untuk porsi kecil. Itu adalah porsi yang memang cukup banyak. Boleh dikatakan untuk keluarga besar. Ya, itu yang dikatakan. Tetapi yang menarik adalah kalau kita melihat ya, dikatakan ragi itu sedikit, ragi yang sedikit, lalu ya tepungnya itu begitu banyak. Betul ya? Ragi sedikit tapi tepung yang begitu banyak. Nah, lalu dikatakan apa yang terjadi ketika dicampurkan ragi yang sedikit itu bisa mengkamirkan, dikatakan. Bisa mengkamirkan, bisa membuat tepung tersebut menjadi kamir, ya istilah kasarnya itu bisa memberikan efek atau dampak kepada tepung tersebut. Sehingga tepung itu bisa mengembang dan ketika dimasak menjadi roti yang sangat enak sekali. Itu bisa terjadi dengan sedikit ragi. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan sorga itu seperti ragi yang bisa memberikan efek dampak kepada roti tersebut. Tepung yang begitu banyak. Apa sih yang dikatakan? Tuhan Yesus ingin mengatakan tentang perubahan yang terjadi. Tepung itu diberikan sedikit, ragi itu menjadi berubah. Ada transformasi yang terjadi. Kerajaan Allah itu mempunyai sifat transformasi. Walaupun kecil sedikit, tapi itu bisa mengubah yang banyak. Walaupun sedikit, tetapi itu bisa memberikan dampak yang besar. Oke, transformasi dalam hal apa? Yang pertama adalah bahwa transformasi kehidupan tiap-tiap pribadi, tiap-tiap orang. Hal ini sangat penting sekali. Kekristenan itu akan menjadi mandul apabila tidak mempunyai dampak dalam kehidupan orang percaya. Hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apakah dalam kehidupan kita mengalami perubahan, kita mengalami hidup yang berbeda. Itu perlu sekali. Apabila tidak, maka kehidupan kita itu akan sia-sia. Kita ketika mempelajari di dalam khotbah-khotbah kita, dalam kisah para rasul, kita juga mendapatkan gambaran itu, bukan? Terakhir ini kita belajar tentang Saulus, di mana Saulus yang setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, itu kehidupannya berbeda sama sekali dengan dahulu. Karena itu, ketika dikatakan kerajaan Allah, kekristenan, iman kita, itu memberikan transformasi dalam kehidupan. Bukan itu memberikan transformasi secara pribadi kepada tiap-tiap orang. Lalu yang kedua adalah, apabila kita memperhatikan, kekristenan memberikan transformasi kepada banyak sekali aspek-aspek kehidupan. Di dalam arah-arah sosial, kehidupan sosial, kekristenan memberikan banyak sekali perubahan-perubahan. Yang nyata adalah kehidupan perempuan. Nah, mengapa demikian? Kalau kita memperhatikan, sebenarnya memang ada yang menarik ketika membaca bagian ini. Di dalam ilustrasi-ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan,
umumnya ya, kalau dalam Matius ini kan ada 7 perumpamaan. 7 perumpamaan ini yang dominan, 6 perumpamaan yang lainnya adalah menceritakan tentang peranan seorang pria. Peladang lah, yang menangkap ikan, benih dan lain sebagainya. Itu pria. Tapi perumpamaan ini Tuhan Yesus menggunakan wanita. Ya, menggunakan wanita. Dan kita kalau mempelajari dari Injil Matius, kita melihat bahwa di dalam silsilah yang Matius tulis, Matius menyisipkan nama-nama wanita di dalam keturunan Tuhan Yesus. Demikian juga kalau ketika kita membaca bahwa Tuhan Yesus dalam beberapa kali mujizat yang dilakukan, dia lakukan khusus untuk wanita. Lalu Tuhan Yesus sangat sekali menghargai sekali wanita. Jadi dengan demikian kekristenan juga harus memiliki dampak tersebut. Selain wanita, juga kehidupan mereka yang lemah dan sakit. Tuhan Yesus mengobati, menjaga, memelihara mereka yang lemah dan sakit. Aspek sosial yang ketiga adalah Tuhan Yesus juga memperhatikan orang lansia. Dan yang keempat adalah Tuhan Yesus mentransformasi kehidupan anak-anak. Hal ini kalau kita melihat ya, memang kekristenan itu memberikan dampak yang demikian dalam perubahan kehidupan sosial. Bukankah kita melihat di mana kekristenan ada, maka emansipasi itu dinyatakan. Di mana kekristenan ada, bahkan kekristenan diidentikan dengan apa? Jika kekristenan ada, gereja, sekolah, dan rumah sakit, itu merupakan 3 rangkaian yang selalu muncul bersama-sama. Jika kekristenan masuk, maka gereja didirikan, sekolah itu dibangun, dan rumah sakit itu diadakan. Itu membuat transformasi kehidupan mereka. Demikian juga kehidupan kita. Jadi dengan demikian, kekristenan itu merubah hidup kita pribadi, tetapi bukan hanya terbatas dengan kita pribadi saja, tetapi mempunyai efek atau dampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu seperti ragi, lalu tepungnya banyak, dia itu bisa mempengaruhi semuanya. Karena itu guys, kita harus memiliki kuasa tersebut. Kuasa yang bisa mentransformasi. Kuasa yang bisa menyatakan perubahan-perubahan hidup dan memberikan dampak perubahan tersebut. Oke, jadi perumpamaan ini membicarakan apa? Membicarakan kuasa Kristus, kuasa kerajaannya yang mentransformasi kehidupan pribadi dan kehidupan dunia ini. Namun, ada suatu perbedaan pendapat mengenai cara kerja kuasa transformasi ini. Apa yang menjadi perbedaan pendapat tentang hal ini? Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara kerja dari ragi. Kita tahu ragi itu sedikit, ya, tapi bisa membuat tepung itu menjadi kamir. Ya, menjadi kamir. Yang menjadi pertanyaan begini, siapa yang pernah melihat ragi bekerja? Tidak ada. Ya, bahkan seingat saya itu kita gak melihat, kalau misalnya seperti kalau dulu saya papa itu senang memelihara ayam. Jadi memelihara ayam, jadi dipelihara, udah bertelur, maka telur itu akan ditetaskan.
Nah, kami itu bisa melihat proses bagaimana telur itu ditetaskan, lalu bagaimana dia kulitnya pecah dan menjadi anak ayam. Ya, itu kelihatan. Tetapi ragi itu mengkamirkan, membuat adonan itu jadi kamir, itu tidak kelihatan. Sehingga orang-orang mengatakan cara kerja ragi itu demikian, maka dikatakan transformasi itu bekerja secara tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan, nggak ada yang melihat dia bekerja. Kita tidak dapat melihat ragi itu bekerja dalam adonan. Sehingga dikatakan cara kerja kerajaan Allah juga demikian. Kerajaan Allah itu menarik manusia, menarik dunia ini semakin dekat dengan Allah. Tapi kenapa bisa begitu? Tidak ada yang tahu. Nah, ini tidak terlepas dari cara kerja dari Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus itu sangat berkuasa sekali. Dia yang berkuasa untuk mengubah orang. Dia yang berkuasa membuat seseorang itu bisa berubah. Ya, saya pernah mendengar cerita tentang orang, mungkin di antara kita juga banyak yang mendengar cerita, di mana seorang yang sangat jahat sekali itu bisa berubah menjadi orang percaya dan kehidupannya benar-benar berbeda. Dalam Alkitab jelas sekali kita melihat Sakeus, seorang pemungut cukai, tetapi dia berubah menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Bahkan dulunya pelit, kikir, berubah menjadi orang yang murah hati. Itulah perubahan yang dinyatakan. Tetapi siapa yang tahu bagaimana cara bekerjanya? Tidak ada. Tiba-tiba orang mengalami perubahan. Itu yang pertama. Tetapi ada yang mengatakan itu kelihatan bukan kerajaan Allah itu nyata. Ya. Tapi saya lebih cenderung mengatakan transformasi ini bekerja secara tidak kelihatan, tetapi hasil kerjanya itu benar-benar dapat dilihat dengan nyata. Jadi, kalau kita katakan bahwa orang-orang percaya itu bagaimana bisa berubah, bagaimana bisa bertobat, itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi hasil daripada perubahan ini bisa kelihatan di dalam kehidupan nyata kita. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang perubahan ragi ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Dalam perumpamaan ragi ini kita bisa melihat bagaimana kerajaan itu bisa bertumbuh. Bagaimana kerajaan Allah itu bisa semakin luas, semakin besar. Mengapa? Karena ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus yang bekerja. Awalnya kalau kita mempelajari firman Tuhan, jelas sekali orang-orang yang percaya pada saat itu sangat sedikit, minoritas. Kita ingat Tuhan Yesus memilih 12 orang murid. Dan mungkin ada 70 murid yang lainnya. Tapi pada saat kematian Tuhan Yesus, murid-murid tercerai-berai. Lalu orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, setelah kebangkitannya, lalu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mengalami perubahan atau transformasi. Saat Roh Kudus turun, mereka benar-benar tahu dan mereka berubah. Mereka berubah. Dari orang-orang yang sederhana, mereka berubah menjadi orang-orang yang berani. Dari jumlah mereka yang sedikit, mereka terus bertumbuh. Mereka mempengaruhi lingkungan mereka dan membuat orang semakin banyak, semakin mengenal Tuhan. Dan dikatakan, dengan demikian juga
itu bisa mentransformasi, membuat negara menjadi berubah dan semakin maju. Saya mengingat seorang yang bernama John Wesley. John Wesley merupakan dikatakan seorang reformator juga di Inggris. Pada saat John Wesley hidup, maka keadaan Inggris itu merupakan keadaan yang sangat kacau sekali. Tingkat pengangguran tinggi, perbudakan, keadaan ekonomi sangat-sangat buruk sekali. Tetapi John Wesley merupakan seorang yang percaya akan kuasa Allah. Dia mengabarkan Injil, dia mengajar orang-orang pada saat itu. Dia berkhotbah keliling dan membuat kebangunan rohani yang besar di negara Inggris. Sampai-sampai gerakan yang dia bangun itu menjadi gerakan yang mengubah kehidupan orang Inggris, bahkan mengubah negara Inggris. Pada masa itu, di dalam tingkat pengangguran yang tinggi, ekonomi yang sulit, kehidupan masyarakat yang tidak karu-karuan. Tapi dengan apa yang diajarkan, yaitu firman Tuhan yang diajarkan, yang dibawa oleh John Wesley, itu boleh memberikan perubahan bagi orang-orang Inggris, bagi masyarakat, bagi kehidupan orang Inggris. Karena itulah sifat kerajaan Allah. Mari kita mengingat bahwa kita ini adalah anggota kerajaan Allah, bukan? Lalu bagaimana dengan kita? Pertama yang ditanyakan, apakah kita memang memiliki perubahan hidup, bukan ya? Hanya perlu sekali. Lalu yang kedua, apakah saya memberikan dampak? Dampak seperti yang Tuhan katakan. Kerajaan Allah itu seperti ragi yang bisa mengkamirkan seluruh adonan. Ya, itu yang saya bisa sharingkan ya untuk PA kita hari ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilakan. Atau ada yang mau sharing, saya persilakan. Mungkin kesaksian bagaimana tentang kita ini kan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tentu saja kita mempunyai pengalaman kita. Ya, baik diri kita yang ditransformasi maupun kita memberikan dampak kepada sekeliling kita. Oke, saya serahkan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing kesaksian, saya persilakan. Ayo silakan. Ayo, nggak apa-apa, nyalakan mic-nya. Ya, halo Pak Yusuf. Halo, Malam, Pak Musuh. Selamat malam. Ya, ini ada Ibu Sri Suparti. Ya, gimana? Ada sharing, cerita, kesaksian, saya persilahkan. Bagaimana kehidupan kita yang mengalami transformasi. Menarik sekali, Tuhan Yesus selalu mengatakan begini. Di dalam apa ya? Di dalam Kisah Para Rasul, ketika dikatakan tentang kepala penjara, ya. Ketika dia selamat dikatakan engkau dan seisi keluargamu. Ya, nah itu memberikan dampak. Ya, kita juga memberikan dampak bagi keluarga kita. Dari keluarga kita itu memberikan dampak kepada sekeliling kita. Ya, kita memberikan dampak juga bagi negara kita, bagi lingkungan kita. Jadi dengan kata lain, kita orang Kristen kalau nggak memberikan dampak, itu harus dipertanyakan, apakah dia itu orang Kristen atau tidak. Ya, orang tidak tahu, kalau orang tidak tahu kita ini orang Kristen, maka itu merupakan hal yang aneh.
Ya, Kristen aneh namanya. Ya, kita harus menyatakan identitas kita. Oke, mungkin ada yang mau sharing, ada yang cerita? Ya, kalau biasanya nggak ada yang tanya, nggak ada yang komentar, itu katanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah ngerti. Ya. Kemungkinan kedua sama sekali tidak mengerti ya. Ya, jadi nggak ada yang mau ditanya. Mau tanya apa? Nggak ngerti semuanya. Ya, 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 silakan. Tadi mau bilang kan itu Pak, masih ada gangguan di sebelah, makanya saya mute dulu. Oh iya, terima kasih. Untuk firman Tuhannya tadi, awal-awal saya masih kurang-kurang paham juga, karena mungkin efek capek atau apa. Tetapi untuk semakin itu sudah lumayan ngerti sih. Jadi kita ini ibaratnya kan kita ini seperti ragi gitu ya. Bagi saya seperti itu, bahwa kami itu jadi harus memberi dampak, harus memberi ya gitu, berdampak sih ya untuk sekitar. Terima kasih, sangat bagus sih, sangat memberkati, juga menolong saya untuk semakin bertumbuh. Jadi setiap minggu, setiap kita ikut PA itu sangat memberkati saya, dan saya merasa saya lebih ngerti maju setapak-setapak. Puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Oke, makasih ya Bu Rizky. Ya. Oke, ada? Oke. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Oke, apabila tidak ada, ini udah 50 ya. Ya, oke, kita menyelesaikan pertemuan kita. Mungkin ada yang mau didoakan, ada pokok-pokok doa? Mungkin untuk Pak Tris ya, untuk kesehatan, minta tolong didoakan. Oke, Pak Tris itu kondisinya agak lemah tubuh ya. Kita doakan. Oke. Kita bersyukur bahwa hari ini sebenarnya isu-isu cukup mencekam. Iya, betul. Ya, cukup mencekam, tapi bersyukur semua itu boleh terlewati. Ya, saya nggak tahu kota-kota lain bagaimana karena belum mendengar berita. Ya, dan khususnya kita bersyukur bahwa Malang ini boleh kondusif dan aman. Ya, oke, kita mengucap syukur akan hal itu dan kita memohon penyertaan Tuhan. Oke, mungkin ada hal yang lain yang perlu kita doakan. Ada. Hai Suilan, ada yang perlu didoakan yang bisa kita doakan sama-sama? Ya, selamat malam. Malam. Ya, minta tolong didoakan ya, kesehatan saya. Batuk itu sudah hilang, cuman tinggal ini nafsu makan apa kurang suka gitu loh. Oke. Terlalu gopok gitu loh, musuh. Jadi sering sakit gitu. Ya, usia mungkin ya, tapi tolong didoakan ya, musuh. Oke. Terus bergantung kepada Tuhan, ya. Amin. Terus, ya, gunakan waktu untuk berdoa, membaca Firman Tuhan. Tuhan tidak hidup sukacita dalam Tuhan. Amin. Oke, kita akan tetap doakan untuk ISP. Oke, ya Pak Yusuf, apakah ada yang mau didoakan? Ya, puji Tuhan, sudah baikan, Musuh. Oke, sudah baikan. Ini flu ya, Pak Yusuf ya? Iya, sedikit flu, cuman ya saya minum vitamin aja. Iya, memang daya tahan tubuh. Oke. Ya, doakan Pak Yusuf juga ya. Oke, Bu Stella dan anak-anak bagaimana? Baik-baik semua?
Baik-baik, puji Tuhan, baik-baik semua, Om Musa. Baik, oke ya. Yuk. Kalau Pak Dendi dan Bu Rina, Anak-anak Pak, pendidikan anak-anak online ini agak ya kita nggak terlalu ketat, saya akan aja. itu tantangan berat bagi orang tua. Oke, kita sama-sama berdoa seperti apa yang sudah di-sharingkan ya. Yuk, mari kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur karena Engkau yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan khususnya pada hari ini ketika kami mendengar isu-isu tentang adanya demonstrasi dan bahkan yang mengacu kepada kerusuhan itu didengungkan. Namun Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini keadaan boleh berlalu dengan aman dan kondusif. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau memelihara negara kami. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau menggunakan aparat-aparat negara kami, polisi, tentara. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka. Kami memohon kepadamu Engkau sendiri yang memberikan mereka kesabaran, kekuatan Tuhan, khususnya ketika menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat kerusuhan. Tuhan, Engkau yang tolong mereka, kecapean mereka, Engkau beri mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, di dalam kehidupan mereka, Tuhan juga jaga. Kami berdoa Bapa, berdoa juga untuk kami sendiri. Kami mohon Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, khususnya di dalam masa pandemi ini. Tuhan, berikan kami imunitas tubuh. Ya, Engkau yang menolong kami, beri hikmat untuk menjaga diri kami dengan baik. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan, untuk Pak Tris yang hari ini agak lemah tubuh, mungkin karena kecapean dalam pekerjaannya. Mohon Engkau yang menguatkan, Engkau yang memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Aiswilan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau yang tahu bahwa kondisi tubuhnya agak lemah. Namun bersyukur hari ini dia sudah cukup baik dan mulai dipulihkan. Walaupun masih ada sedikit gangguan. Namun Tuhan Engkau yang arahkan sehingga Aiswilan boleh melihat kasih-Mu dan bersandar dan berharap kepadamu. Engkau yang memberkati dia, Engkau yang menolong dia. Demikian juga untuk anak-anaknya, untuk Sisil, demikian juga berdoa untuk anaknya Jimmy dan keluarga mereka semua. Bapak berkati Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yusuf. Tuhan, Engkau yang terus pulihkan keadaannya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan dia hati yang terus berharap dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Berilah dia sukacita, berilah dia damai sejahtera-Mu, berilah dia kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, apabila ada gangguan-gangguan yang jahat yang selalu mengganggu dia, Tuhan kami usir dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah, Engkau yang berkuasa dan tidak ada kuasa lain yang bisa melawan Engkau. Karena itu Engkau yang tinggal di dalam hati kami orang-orang percaya, maka Engkau juga memberikan kami kuasa tersebut. Demikian juga dengan Pak Yusuf Tuhan, biarlah dia benar-benar boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu dan Engkau yang memberikan dia kuasa itu. Bapa kami yang di surga berdoa bagi Bu Stella dan anak-anaknya. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai mereka. Untuk Stefani yang di Surabaya, Engkau juga yang tolong. Untuk Christine yang ada di Malang ini, Engkau beri dia kekuatan dan kesehatan jaga anak ini juga Tuhan. Berilah dia hikmat juga di dalam belajar dengan baik. Kami berdoa Bapa, kami serahkan juga untuk Pak Dendi dan Bu Rina. Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini di dalam pelayanan yang Engkau percayakan. Tuhan, jadikan mereka berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kedua anak ini boleh bertumbuh. Tuhan, Engkau yang tahu kesibukan-kesibukan Pak Dendi dan Bu Rina, kadang-kadang itu banyak menyita perhatian mereka. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu terlepaskan. Namun kami mohon Engkau memberi hikmat sehingga tahu apa yang harus mereka kerjakan.
Dan Tuhan, Engkau yang memberikan pengetahuan, pengenalan akan Engkau bagi anak-anak ini, sehingga mereka sejak muda, sejak kecil, mereka boleh percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan Tuhan boleh memimpin hidup mereka. Bapa, berdoa karena kami percaya Engkau Allah kami, Engkau yang memelihara setiap kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar lagi kami akan bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa. Tuhan, biarlah hati kami boleh tetap berpaut kepadamu, percaya kepadamu, sehingga dengan iman dan keyakinan Engkau mendengarkan kami memanjatkan doa-doa kami. Kami berdoa Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyelesaikan semuanya. Amin. Amin.